Shalom pemirsa Suara Baptis, bertemu lagi dengan saya di acara Bincang-Bincang pada sore hari ini. Bapak Ibu dan pemirsa sekalian yang bersama-sama pada sore hari ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 28 November kemarin, Pendeta Billy telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga dan sudah dikremasikan pada tanggal 30 November kemarin. Dan sore hari ini saya sedang bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Ada Oma Leni, istri dari almarhum, juga ada kedua putrinya, Cidoti dan Cidebi, dan ada suami Cidebi, Bang Tama, yang merupakan menantu dari almarhum Pendeta Billy. Selamat sore Oma, Cici, Bang Tama. Sore. Iya, Ci bisa diceritakan sekilas tentang almarhum sebelum dari mulai sakit terus akhirnya sampai dipanggil Tuhan. Bang Tama yang Boleh Cici, boleh. Bang Tama aja yang cerita. Ya, memang waktu itu ini yang kita ingat ya, karena udah cukup lama, 10 tahun yang lalu, bulan Oktober 2010. Ya, si Dedi kita panggilnya ya, Papi kita panggilnya Dedi di rumah. Waktu itu sedang khotbah di STDI ya, di Balai Mahasiswa, lagi ada acara BPD. Jadi beliau khotbah di situ, dan pada saat sedang khotbah, di tengah-tengah khotbah sudah ada tanda-tanda gejala sakit. Jadi dia sampai terduduk ke balkon, waktu dari berdiri sampai terduduk, kemudian masih meneruskan khotbahnya walaupun beberapa pendeta sudah menanyakan kondisinya. Jadi beliau waktu itu ingin menyelesaikan khotbahnya sampai doa penutup, Alkitabnya terjatuh, sudah nggak kuat lagi, langsung ditolong oleh beberapa pendeta dan juga majelis gereja baptis yang ada di situ, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu Oktober 2010. Nah, jadi ternyata pada saat di rumah sakit di Advent di sempat muntah, dan akhirnya di CT scan dokter mengatakan bahwa Pendeta Billy kena stroke. Jadi stroke pecah pembuluh darah di sebelah kanan, dan sudah ada darah juga yang sebagian di bagian otak. Nah, jadi sejak itu dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Totalnya Setelah 1 bulan. Ya, pada saat itu. sakit itu. Karena memang kondisinya nggak langsung, karena itu juga termasuk stroke yang cukup berat, karena sampai pecah pembuluh darah. Dokter waktu itu juga sempat juga mau menyarankan apakah perlu disedot darah di dalam otak yang karena itu si darah itu udah menekan otak, tapi karena ternyata kondisinya setelah di CT scan nggak memungkinkan, jadi akhirnya secara natural aja dibantu sama obat-obatan. Jadi makanya cukup lama di sana, sekitar 1 bulan. Ya, setelah itu ternyata baru timbul juga ada infeksi. Jadi yang bikin lama juga karena ada infeksi. Ternyata selama ini si Dedi ada prostat, tapi bukan yang ganas. Jadi yang bukan yang ganas, tapi prostat. Jadi penyakit saluran maksudnya karena tua gitulah, jadi ada prostat, dan itu akhirnya menyebabkan infeksi di saluran kencing. Jadi itu cukup, pada saat udah keluar dari ruang ICU kurang lebih seminggu ya, 5 hari antara 7 hari gitu di ICU, terus di HCU di kamar, yaitu jadi ada infeksi, kemudian dirawat dan sempat pindah rumah sakit juga dari Advent ke Santosa. Nah, setelah sembuh, setelah kondisinya udah oke, udah stabil, baru dibawa pulang. Nah, sejak itulah beliau selalu ada di tempat tidur, jadi nggak bisa, karena yang lemas bagian kanan, bagian kiri. yang lemas bagian kanan, karena yang kena itu otak sebelah kanan,
Yang lemesnya kiri. Gitu. Ya, jadi yang lemah itu kiri. Kiri. Nah, sejak itu langsung ya di rumah dirawat dan hanya berbaring di tempat tidur. Kita udah mengupayakan pengobatan. Jadi waktu itu sempat dibawa ke tempat terapi, tusuk jarum. Jadi dan juga terapi didatangkan ke sini, baik terapi jalan sama wicara yang untuk berbicara dan untuk makan ya. Jadi prosesnya waktu itu sebenarnya udah mulai ada kemajuan, jadi sampai udah bisa berdiri, berjalan sedikit. Tapi ya memang selain stroke itu juga memang karena ada prostat itu, jadi sering infeksi saluran kencing. Jadi nggak tuntas mungkin ya buang air kecilnya, jadi selalu ada sering berulang-ulang sampai jadi udah diobatin jadi lagi, jadi sampai menjelang selama 10 tahun ya itu terus seperti itu, sampai obat juga ada banyak yang resisten antibiotik, jadi sampai sampai akhir kemarin itu juga sempat dikultur ulang lagi. Kultur itu untuk mengetahui apakah masih ada obat antibiotik yang bisa untuk membunuh si kuman, tapi ternyata hasil kulturnya masih ada satu jenis lagi obat, terus dicoba selama 2 minggu, tapi ternyata hasil labnya tetap si infeksi tetap ada. Jadi itu mempengaruhi juga ke seluruh bagian tubuh karena leukosit tinggi itu tubuh jadi kaku, jadi tegang, terus nggak rileks, kemudian sering demam, menggigil, demam, terus prostatnya juga itu kurang lebih setengah jam, setiap setengah jam atau 1 jam buang air kecil, tapi sedikit-sedikit, tidak tuntas. Nah, jadi memang selama 10 tahun itu ya itu yang terus terjadi berulang-ulang sampai padahal waktu itu udah kemajuannya udah cukup baik, kurang lebih waktu tahun kedua ya. Tapi tahun kedua, ketiga udah, tapi kesininya gara-gara ada prostat dan infeksi itu yang berulang, ternyata itu membuat tubuh juga semakin lemah. Mungkin Jadi faktor setahun, itu. 2 tahun terakhir ya kayaknya yang maksudnya Efek infeksinya. ya maksudnya makin menurunnya gitu, karena kan waktu itu ke gereja juga kan, maksudnya bisa setiap minggu ke gereja walaupun dibantu gitu kan, tapi masih bisa ke gereja. Tapi udah 2 tahunan ya, 2-3 tahun udah nggak ke tahun gereja karena kondisinya makin menurun. kondisi. Memang kalau dulu kan udah walaupun di tempat tidur bisa berdiri, bisa jalan sedikit ya, jadi bolak-balik dari sini, Di sini, ya, terus bisa pindah ke kursi roda. Tapi sekitar 3 tahun yang lalu ya, 3 kakinya udah makin lama nggak kuat untuk berdiri. Jadi makanya udah nggak ke gereja Iya. lagi. Iya. Karena nggak bisa sulit untuk pindah ke kursi roda dan ke mobil. Jadi kita putuskan di rumah aja. Nah, kecuali kalau hal-hal penting, misalnya ke dokter, ya mau nggak mau, karena selama nggak bisa berdiri, untuk pindah ke kursi roda dan masuk ke mobil kan harus diangkat, dibopong gitu. Jadi cukup sulit buat kita, apalagi saya hanya laki-laki sendiri dan dibantu. Iya, betul. Nah, kemarin kan sebelum dipanggil pulang sama Tuhan kan masih sempat masuk rumah sakit ya. Itu berapa lama? Masuk rumah sakit sebenarnya nggak sempat dirawat ya, hanya di IGD aja. Jadi memang memang 2 bulan terakhir ini kondisinya udah makin menurun. Itu yang tadi ya, yang dari prostat jadi infeksi itu berulang-ulang, jadi membuat daya tahan tubuh semakin menurun, badan juga makin kurus, perutnya juga makin deplek istilahnya, makin menciut gitu, karena dari infeksi yang berulang-ulang itu. Sampai terakhir 2 minggu sebelumnya sebelumnya infeksinya berulang lagi, di antibiotiknya udah dikasih nggak mempan, diganti nggak mempan, terus sempat muntah,
Dan kemudian ada sejak itu ada batuk juga, ada batuk pilek. Awalnya pilek, terus batuk jadi batuk berdahak, dan kemudian sempat muntah, dan setelah diobatin lambungnya sekitar semingguan 2 minggu itu nafsu makannya berkurang, apalagi seminggu terakhir itu paling hanya 2 sendok 3 sendok udah sulit makan. Sebenarnya bukan sulit, udah nggak nafsu katanya. Jadi itu yang kondisinya sampai terakhir waktu hari Sabtu pagi. Memang sejak ada batuk dahak itu napasnya memang agak sesak, tapi waktu saya tanyakan, Dedi sesak nggak? Enggak. Terus saya cek kan tangan, kakinya, kalau dingin kan biasanya kurang oksigen, ini sih hangat gitu. Hangat berarti memang ada gangguan, tapi sebenarnya enggak, masih bisa gitu. Jadi biasanya kita kasih air hangat udah lega, tapi nanti ada lagi karena sulit mengeluarkan dahak gara-gara batuk itu, karena bagian tubuhnya udah nggak normal gitu. Maksudnya kalau kita kan gampangnya batuk, ini mau batuk aja susah untuk ngeluarin. Coba dibantu pakai obat, seminggu nggak berhasil, 1 obat. Kemudian terakhir malamnya itu masih konsultasi dengan dokter Dedi, dokter Anggriani, spesialis penyakit dalam. Terus coba diganti katanya. Nah pagi-pagi Sabtu itu saya beli ke apotik gitu, maksudnya supaya pagi itu dicoba supaya mengurangin dahaknya itu bisa mengencerkan dahak, jadi pernapasan lebih lega, batuknya berkurang. Tapi memang pagi itu memang kondisinya udah lemes, sulit minum. Jadi biasanya kan minum pakai sedot botol yang ada sedotannya. Nah waktu pagi-pagi bangun memang saya coba gitu, masih bisa sih walaupun agak berat. Makanya saya pergi, oke lah kalau gitu beli obat, terus dimandiin sama Cici, nanti setelah itu makan sedikit, minum obat. Tapi ternyata waktu saya nyampe, Dedinya udah selesai mandi, udah didudukin mau kasih makan supaya bisa minum obat, ternyata udah nggak bisa narik air minum untuk disedot, udah nggak ada kekuatan. Akhirnya Debbie tanya, bilang yaudah kita bawa ke IGD aja, kalau nggak bisa masuk cairan kan berarti kan berbahaya ya, maksudnya udah nggak bisa masuk cairan nanti takutnya dehidrasi, supaya juga bisa itu kan kalau perlu dahaknya di nebu atau di supaya itu ada tindakan dari rumah sakit. Nah akhirnya kita bawa ke, masih di situ masih memang udah badannya udah lemah, tapi masih bisa gitu, kita dudukin, terus akhirnya kita angkat ke kursi roda, pindahin, masuk ke mobil, masih semuanya masih bisa walaupun badannya lemah. Terus kita dalam perjalanan menuju ke Santo Yusuf, sampai di Santo Yusuf, di IGD saya ketemu perawat, saya bilang kondisinya menurun, kesadarannya menurun, terus sesak karena ada batuk berdahak. Terus perawatnya ngecek ke mobil, sempat karena kan kita dudukin, dicek di gini, saya masih lihat sih matanya masih ada berkedip gitu walaupun udah lemah gitu. Oke, kita pindahin Pak ke bed, ke tempat tidur supaya bisa dibawa masuk. Akhirnya saya angkat dibantu satpam. Memang itu badannya masih enteng, jadi belum kaku. Kalau udah meninggal kan biasanya kaku ya. Memang udah mulai agak dingin gitu badannya, tapi masih ada hangat gitu. Jadi tangannya udah mulai dingin, tapi badannya bagian belakang tuh masih hangat pada saat angkat. Dibantu sama itu satpam, security di rumah sakit. Akhirnya udah dipindahin ke bed, masuklah ke IGD sama Debbie ditemenin. Saya harus parkirin mobil dulu karena kan di depan menghalangin. Nah akhirnya masuk di IGD, nggak lama kemudian, gimana Debbie yang menceritakan? Iya, masuk di IGD, terus ada perawat, terus ada dokter yang meriksa. Cuma terus ya dokter tuh langsung nyuruh perawat ternyata rekam jantung karena langsung di kaki gitu kan pakai alat. Cuma aku kan kirain itu prosedur aja gitu kan, maksudnya prosedurnya begitu, cuma nggak langsung untuk rekam jantung. Nah
ya udah terus nggak lama itu pas udah ternyata itu rekam jantung, langsung dokternya juga bilang, Bu ini bapak sudah meninggal ya, turut berduka. Kan kaget gitu, enggak lah dok, itu tadi masih gitu, aku ya langsung bilangnya masih tadi masih masih Ada nafas respon. gitu, masih ada respon. Terus aku juga jadi mau, karena aku di ujung pinggir gitu kan, aku mau deketin dan mau ya maksudnya mau goyangin gitu, karena maksudnya masih kok ada, jangan dulu Bu. Terus ya memang ternyata lagi rekam jantung itu masih berjalan, dan memang kalau ngelihat ya memang sudah datar gitu. Jadi pas masuknya itu. Ya jadi ya antara Meninggalnya kurang tahu sih. Kurang- Kalau feeling, maksudnya, kalau menurut saya pribadi mungkin pas nyampe itu ya mungkin di situ meninggal. Cuma kan mungkin kan ya karena kalau baru meninggal kan Bener. memang masih hangat, masih hangat badannya, belum kaku, walaupun mungkin jantungnya udah berhenti. dan gitu. kita mungkin juga karena dari tadi ngelihatnya masih ada nafas, ya mungkin jadi kitanya merasa ya maksudnya ya masih melihatnya masih bernafas, tapi ya mungkin memang saat itu gitu. Berarti memang udah nggak sempat dirawat ya? Enggak. Pas nyampe udah disampai. ini. Jadi mungkin udah nggak mau kali dirawat lagi di rumah. Udah Balik waktunya. lagi, Memang udah itu waktunya Tuhan. Iya, cuma ya memang saat itu ya jadi kaget aja gitu. Iya, betul. Walaupun setelahnya ya kita mengerti ini waktunya Tuhan, tapi kan pas itu ya aku juga kan langsung telepon Tama karena di parkiran. Terus pas Tama nyampe juga sama gitu, reaksinya kita sama gitu. Tama juga enggak, tadi masih ada gitu, tapi ya ya udah gitu. Sempat saya tanya, dokternya udah pergi, Ya, ada ada suster. susternya. Suster coba dicek lagi, ini badannya masih hangat. Terus dia nunjukin, ini Pak hasil jantungnya udah nggak berdetak gitu. Oh ya udahlah, berarti kan memang mungkin masih baru, mungkin badan masih hangat, belum. Tapi ya jantung udah berhenti, ya memang udah dipanggil Tuhan gitu. Memang dari alat itu yang mendeteksinya. Iya, mendeteksinya. Tapi bersyukur ya karena Opa udah nggak sakit lagi. Ya, Ya, Sudah lumayan ya, 10 tahun ini. 1 bulan. 10 tahun, Satu 1 bulan, bulan ya. karena Karena dari Oktober ya. ya 1 Oktober. Betul. Nah, Ci, dari selama sakit ini, selama 10 tahun 1 bulan, selain perawat yang datang di sini ataupun tadi terapi dan lain sebagainya, yang lebih, kalau di rumah lebih banyakan dirawat sama siapa? Sebenarnya dari awal sih memang kalau pakai perawat yang khusus memang enggak, memang enggak. kita aja Ganti-gantian gitu. ya. Kalau yang waktu awal banget pulang rumah sakit, memang saya, karena kan saya yang di rumah sakit, jadi kan ngelihat caranya suster gitu, maksudnya kalau pakein baju, pakein tilamnya, pakein pampersnya gitu. Nah jadi memang awal-awal waktu pulang ke rumah sih memang sama saya gitu, kayaknya setahunan gitu, hampir 2 tahun pokoknya sama saya, karena kan waktu itu juga ya maksudnya masih ya itu refleksnya gitu ya, pokoknya kalau awal refleksnya kan jadi nggak kerasa juga kalau ingin buang air kecil gitu atau apa, kan memang ya jadi harus ditungguin gitu, dan harus digantiin bisa masa tengah malam. Dan bukan perawat maksudnya bukan perawat yang menjaga ya, tapi ya itu yang terapis ada terapis yang dipanggil, jadi cuma sejam gitu di sini. Nah itu yang bantuin gerakin tangan kaki sambil ya kitanya juga belajar gitu kan. Jadi kalau terapis nggak ada ya bisa bantuin gitu. Terus sama yang tusuk jarum ya, waktu awal kan katanya bagus untuk peredaran darah dan apa, jadi ya memang itu yang dipanggil, tapi ya paling setengah jam 1 jam ada di sini gitu, ada di rumah. Tapi ya untuk banyaknya sih sama kita memang sendiri. Pas Cik Debbie kerja, Bang Tama kerja juga, karena waktu 2 tahun pertama itu kan setelah stroke itu sudah lebih baik kan. Jadi saat kita kerja juga Cici bisa bantuin gitu. Karena tempat tidurnya Dedi juga kan yang seperti di rumah sakit yang bisa naik. Nah itu juga kan memudahkan juga, jadi ya bisa waktu itu ditinggal gitu. Tapi saya juga kerjanya waktu itu part time 3 hari. Ya, jadi nggak setiap hari juga, maksudnya tetap ada waktu di rumah gitu. Cuma 3 hari aja kerjanya.
Gitu. Pemirsa yang ada di rumah, Pendeta Billy adalah salah satu orang baptis mula-mula yang ada di Indonesia, dan keluarganya ini termasuk orang baptis pertama yang bergabung di Gereja Baptis Pertama di Bandung. Nah, Ci pengen tahu sekilas pelayanan almarhum sebelumnya di gereja mana saja dan di tempat-tempat lainnya. Wah, gereja mana saja? Mungkin kalau waktu mulai kuliah itu waktu mulai kuliah di